Assalamualaikum teman-teman, ahlan wa sahlan my YouTube channel. Selamat datang di channel Putri HMR. Audio Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Putri. Di channel aku ini aku pengen berbagi info dan wawasan menarik seputar tips, ilmu dunia dan akhirat, ilmu bermanfaat lainnya. Maka buat kalian yang baru gabung, tonton terus video aku ya, dan jangan lupa subscribe. Dan semoga apa yang aku kasih tahu ke kalian dan seputar info menarik yang aku buat di konten-konten aku, di video-video aku bisa bermanfaat bagi kita semua. Buat kalian, pantau aku terus ya, dan support aku serta dukung aku. Oke, sesuai dengan thumbnail video yang aku buat, kali ini aku akan membahas tentang peluang usaha skill anak pesantren. Jadi di video aku kali ini, aku pengen sharing ke kalian dan kasih tahu ke kalian tentang 5 peluang usaha yang skillnya itu banyak dimiliki oleh anak-anak pesantren. Buat kalian yang bermindset atau berpikiran bahwa anak pesantren itu setelah lulus hanya bisa jadi ustadz, pendakwah, ceramah, dan gak punya skill apapun, itu salah banget ya guys. Karena sebenarnya anak pondok itu justru lebih banyak pengetahuannya dari anak yang di luar pondok, di luar pesantren. Bahwa anak pesantren itu pasti sudah dilatih disiplin dari pesantrennya, dan ilmunya itu tidak hanya ilmu dunia tapi juga mempelajari ilmu akhirat. Dan juga yang kayak pesantren di Guntur atau pesantren yang terkenal di Indonesia itu kan, dia dilatih skillnya untuk contoh bercocok tanam, berwirausaha. Itu kan mereka sudah dilatih. Jadi untuk kalian mungkin yang sedang menonton video ini adalah seorang alumni dari pondok pesantren, atau buat kalian yang mau mondok. Jadi aku pengen ngasih tahu ke kalian tentang 5 peluang usaha yang bisa kalian buka sendiri, yang kalian bisa jadi bos dari usaha tersebut, yang insya Allah akan berkembang jika kalian benar-benar niat. Jadi pantau terus ya video aku ini dan jangan di skip. Oke, lanjut. Ini dia. Yang pertama adalah Tentor Baca Al-Quran Plus. Jadi salah satu peluang usaha ini adalah sama seperti kita mengajar ngaji. Hanya saja bedanya di sini adalah kita lebih fokus mengaji lebih dalam. Hanya saja sistem pengajarannya ini yang sedikit berbeda. Nah, gimana sih kira-kira sistem pengajaran menjadi Tentor Baca Al-Quran ini? Sistem pengajaran dalam Tentor Baca Al-Quran ini ya guys, kalian itu mengajarkan tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi juga kalian mengajarkan mulai dari dasar-dasarnya kayak gitu. Kalian mengajar dari belajar tajwid, belajar membaca Al-Quran dengan yang benar, belajar tahsin, belajar tilawah, makhrajal huruf, semuanya kalian ajarkan kepada jamaah atau kelompok yang belajar dari kalian gitu, belajar mengaji dengan kalian. Nah, jika kalian juga ingin membuka Tentor Baca Al-Quran yang menggunakan plus kayak gitu ya, sistem pelajaran yang lebih besar lagi, kalian juga bisa mengajarkan, tidak hanya mengajar Al-Quran tapi juga mengajarkan ilmu akhirat ke mereka. Biasanya kan anak-anak itu kalau pelajaran agamanya di sekolah umum itu kurang, jadi kalian bisa mengajarkan mereka mulai dari ilmu akhlak, sejarah, cerita-cerita Rasul kayak gitu. Ibaratnya kalian itu seperti pesantren kilat. Nah, di sini kalian bisa membukanya secara sistem paket. Biar bedakan yang mana yang ikro, yang mana yang sudah yang mana bisa baca Al-Quran, yang mana yang mau belajar tajwid, yang mana yang mau belajar tilawah. Kan harus bedakan ya guys. Jadi sistem pengajarannya pun berbeda. Makanya kalian perlu mengajak rekan kalian. Tapi apabila kalian mengajar ini sendirian, kalian bisa mulai mengajar sebisa kalian lah pokoknya. Oh my god. Untuk membuka usaha Tentor Baca Al-Quran ini ya guys, kalian harus memiliki programnya. Program yang dimana pengajarannya berbeda dari mengaji biasa. Kalian mengajar mereka itu dari nol. Jadi ketika mereka yang tidak bisa mengaji, kalian ajarkan dulu dari tahap Al-Quran, dari tahap Iqra hingga ke Al-Quran, hingga proses ke mempelajari tajwid, makhrajal huruf, menghafal Quran, tilawah, semuanya di tingkatannya sendiri.
Untuk biaya estimasi, kalian bisa memberikan patokan satu orangnya itu 100.000 atau 150.000 atau berapa ya guys, yang penting sewajarnya aja. Nah, itu untuk satu patokan orang dalam kalian mengajar mereka dalam 1 bulan ya guys, bukan 1 pekan, tapi 1 bulan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kalian membuka klinik pengobatan Islami di rumah kalian. Nah, buat kalian yang pintar mungkin dalam hal terapis seperti pengobatan Islam seperti bekam, seperti ruqyah, buat kalian yang punya ilmu kayak gitu, kalian bisa buka usaha di rumah kalian dengan menyiapkan alat bekamnya. Bekam itu kan pengobatan sunnah Rasul kan. Nah, jadi kalian perlu itu kalau kalian memiliki skill dalam membekam tersebut. Kalian bisa mengobati tetangga kalian. Kalian juga bisa mempromosikan bekam kalian itu, klinik bekam kalian itu di media sosial atau di mana melalui teman-teman kalian. Sehingga banyak orang yang misalnya membutuhkan pengobatan secara Islami bisa ke kalian gitu loh. Lalu juga ada yang namanya ruqyah. Contohnya ruqyah ini kan biasanya ada orang-orang yang itu yang terkena santet, pelet, atau kesurupan. Nah, kalian yang mungkin menguasai dalam baca-bacaan bisa menyembuhkan mereka, kalian bisa dong buka usaha kayak gitu. Untuk membuka usaha bekam atau klinik pengobatan ini sendiri itu guys, kalian nggak perlu keluarin modal yang mahal-mahal kok. Cukup kalian mempunyai skill dan alat-alatnya itu sudah cukup kok buat kalian. Jadi kalian bisa banget bukanya di rumah kalian atau di tempat-tempat kalian bergabung di mana kayak gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah menjadi penulis. Maaf ya kalau omongan aku banyak tipunya. Iya. Jadi kalian bisa menjadi seorang penulis. Penulis buku apa? Buku Islami dong tentunya. Biasanya yang aku ketahui tentang anak pesantren itu mereka lebih banyak ide-idenya loh. Kalian bisa menjadi penulis buku non fiksi maupun fiksi. Kalau kalian ingin menulis buku non fiksi, pastikan kalian mencari referensi yang benar. Kalian bisa menggunakan dalil yang benar. Contohnya aja ya, kalian membahas dalam buku kalian itu cara kayak keajaiban sholat tahajud atau cara bertaubat kepada Allah kayak gitu kan. Kalian bisa buat bukunya. Sedangkan untuk buku fiksi kalian bisa menuangkan ide-ide. Mungkin kalian pernah ada inspirasi dari teman-teman kalian yang pernah bercerita tentang kisah-kisah romantisnya, atau kalian bisa belajar dari kisahnya Rasulullah dengan Siti Khadijah, Siti Aisyah. Kalian bisa loh membuat novel dari tersebut, novel yang bisa mengembangkan, membuat senang orang kayak gitu, yang membuat orang terinspirasi. Dan novel kalian itu sebagai alat pengajar yang dimana kalian menggunakan dalil-dalil. Kalian bisa menceritakan tentang seseorang yang hijrah. Pokoknya kalian harus semangat menjadi penulis. Nah, yang keempat ini adalah membuka usaha laundry muslim. Kalian pasti pernah laundry baju mungkin di orang-orang, tapi kalian tahu nggak sih, belum tentu kita laundry baju itu, baju yang kita laundry tersebut bisa suci. Maka dari itu kita harus berbeda dari orang lain. Kalau orang lain menggunakan sistem laundrynya harus rapi, wangi, harum, dan bersih. Nah, kalian bisa membuka slogan laundry muslim, tidak hanya wangi, rapi, bersih, tapi juga suci. Suci sendiri adalah terbebas dari najis dan hadas. Nah, gimana sih kira-kira caranya membuka laundry muslim ini? Caranya adalah dengan kalian memilah dan memisahkan baju antara baju yang suci dengan baju yang bernajis. Nah, kalian bisa membedakannya. Kalau baju yang tidak bernajis, kalian bisa mencucinya seperti biasa. Sedangkan baju yang bernajis, kalian bisa merendamkannya di dalam sebuah wadah yang berlubang. Kalian bisa membersihkan najisnya dulu hingga akhirnya najisnya itu tersebut hilang. Kalau sudah hilang, barulah kalian mencuci pakaian tersebut seperti biasa. Untuk harga laundrynya sendiri, kalian juga bisa setarakan, nggak harus meloncat jauh-jauh banget sih. Contohnya kalau laundry biasanya itu sekilonya 6.000 atau 5.000, mungkin kalian bisa nambahin sedikit saja seperti nambah 1.000, atau kalau kamu orang 6.000, kamu mungkin 7.000 dengan jaminan harus benar-benar suci. Dan kalau orang-orang tahu laundry kalian itu menjamin kesuciannya, kemungkinan orang-orang akan tertarik. Orang-orang akan berharap
bahwa baju itu benar-benar suci. Nah, yang terakhir ini adalah menjadi seorang YouTuber penyanyi dari mengcover-cover lagu muslim, lagu religi, lagu sholawat kayak gitu, guys. Kalian tahu kan seperti biasa kalau kalian melihat di YouTube itu pernah dicari, guys. Asalkan kalian punya bakat dan keinginan untuk membuka tersebut, cukup bermodalkan gitar pun cukup sebenarnya, guys. Gitar dan seorang penyanyi vokal penyanyinya. Jadi kalau suara kalian merdu didengar orang suka banget dengan suara kalian, atau menjadi seorang YouTuber sendiri, kalian juga bisa menjadi seorang pendakwa dari YouTube tersebut. Kalau kalian mungkin tidak punya bakat dalam alat musik atau dalam menyanyi, kalian bisa berdakwah kok. Sebenarnya peluang usaha apapun itu bisa kita capai, guys, asalkan kita ada niat dan juga kita mampu menguasai skillnya. Oke, itulah udah 5 yang aku sebutin. Dari yang pertama adalah tim terbaca Al-Quran Plus, yang kedua menjadi seorang membuka sebuah klinik Islami kayak gitu. Yang ketiga adalah menjadi penulis. Maaf, salah terus. Menjadi penulis buku Islami, buku religi. Lalu yang keempat adalah membuka laundry muslim, yang dimana yang aku ketahui bahwa di Indonesia ini nggak ada, guys, yang namanya laundry muslim, laundry yang menjamin kesucian baju, itu nggak ada. Yang aku tahu seperti laundry yang biasa, yang hanya menjamin bersih doang. Nah, lalu yang terakhir itu adalah menjadi seorang YouTuber maksudnya. Maaf guys, aku salah terus dari tadi ngomongnya. Kalian bisa menjadi seorang YouTuber ya, guys. Nah, dan banyak lagi lah. Nah, untuk mengakhiri video aku ini, aku ingin menutupnya dengan memberi ke kalian apa aja bocoran tips agar kalian itu membuka usahanya lancar dan pokoknya berkembang lah. Yang pertama itu adalah bersyukur. Nah, bersyukur itu penting, guys. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat, dengan apa yang kita perjuangkan, dan tidak usah mengeluh. Lalu yang kedua itu jangan curang ya, guys. Kalian dalam bersaing, contohnya mungkin kalian mau buka usaha atau berdagang, seperti laundry muslim tadi kan, jangan curang. Jika kalian memang benar-benar ingin membuka usaha laundry tersebut suci, maka kalian harus benar-benar suci, guys. Gak bisa kalian bohongi konsumen kalian. Sedangkan yang ketiga adalah dengan bersedekah. Ada dari pendapatan kalian adalah 10% dari pendapatan kalian itu, kalian sisakan 1% untuk bersedekah. Karena sedekah sendiri sebenarnya bukan untuk bikin uang itu habis, malah membuat uang dan modal bisnis kita semakin maju loh, guys. Yakin aja pada Tuhan. Oke. Nah, yang terakhir nih aku kasih nih sedikit, jangan sombong. Jadi ketika kita dapat usaha kita yang berkembang, jangan sombong, guys. Tetap bersyukur seperti tadi, jangan sombong. Oke, mungkin aku terlalu banyak bicara dan durasi video aku pun mungkin banyak banget. Udah banyak, jangan di skip ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalian bisa mengamalkan mulai dari sekarang. Oke, kalau kalian ada requestan atau minta tips dari aku atau tanya-tanya seputar edukasi, wawasan yang menarik kayak gitu yang mau aku bahas di konten aku selanjutnya, silahkan komen dan jangan lupa subscribe untuk mendukung video aku terus menyebarkan kebaikan dunia wal akhirah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.